Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat beliau dosen pengampu mata kuliah analisis sanad, Bapak Dr. Kiai Haji Arif Hasanul Muna LCMA, yang saya banggakan teman-teman IAT IAIN Pekalongan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 3119080, kelas analisis sanad IATB. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan tema yang terdapat di dalam buku pegangan analisis sanad yang sedang kita pelajari, yakni ranah penelitian hadis dan desain penelitian sanad dan matan beragam versi. Semoga penjelasan saya nanti bisa memberikan pemahaman pada orang-orang yang melihat video ini. Berikut penjelasan dari tema yang akan saya angkat. Sebagai prolog atau pembuka pembahasan kali ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu kedudukan hadis dan kedudukan Al-Quran. Al-Quran di masa turunnya atau masa tanzil itu bertujuan untuk berdialog kepada masyarakat Arab. Bukan hanya masyarakat Arab saja, namun lebih luas daripada itu. Al-Quran dipelajari, dipahami, dan diinterpretasikan menjadi banyak sekali dan menjadi solusi untuk segala problematika yang terjadi di setiap zamannya. Begitu juga Rasulullah sebagai orang yang menerima wahyu berupa Al-Quran ini. Jika Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Tuhan, kalam ilahi, maka Rasulullah dan segala apa yang beliau lakukan, beliau perbuat, beliau ucapkan, dan apa saja yang menjadi ketetapan beliau, bahkan sikap dan akhlak beliau, itu akan menjadi contoh atau sentral bagi umat yang menjadi pengikut beliau. Nah, ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sikap itu bisa dikategorikan sebagai hadis, atau yaitu pengertian daripada hadis itu sendiri. Nah, Al-Quran menjadi sumber hukum umat Islam pokok nomor 1, sedangkan hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Nah, kalau Al-Quran dipelajari itu sudah Al-Quran itu merupakan kalam ilahi yang tidak bisa diubah-ubah. Dari zaman Rasul sampai nanti di hari kiamat, itu Al-Quran tetaplah Al-Quran, redaksi daripada Al-Quran tetaplah akan seperti itu, karena sudah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda dengan hadis, karena hadis itu mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah bersabda demikian dalam kondisi seperti ini, Rasulullah berbuat demikian, dan itu dilihat langsung oleh para sahabat, dilihat langsung dan diriwayatkan langsung oleh sahabat-sahabat yang berbeda, sehingga akan muncul berbagai macam redaksi, berbagai macam matan hadis, atau yang biasa kita sebut dengan matan hadis, yang sehingga semakin zaman ke sini itu akan menimbulkan butuh terhadap pembelajaran akan teks hadis tersebut, atau dalam artian para akademisi, para intelektual muslim belakang
zaman-zaman setelah Rasulullah, setelah para sahabat dan para tabi'in, itu akan berusaha bagaimana caranya agar hadis ini benar-benar hadis sahih, benar-benar hadis yang bisa diambil hukumnya, atau hadis palsu. Nah, demikian ini adalah sebagai pembuka kedudukan Al-Quran dan kedudukan hadis. Nah, yang akan kita bahas adalah hadis. Bagaimana ranah penelitian para ulama terdahulu terhadap redaksi matan hadis dan desain penelitian terhadap sanad dan matan yang beragam versi seperti ini. Baik, hadis memiliki dua komponen utama yang seringkali oleh para akademisi dan intelektual muslim dikaji, yaitu matan dan sanad hadis. Nah, dari dua komponen hadis ini ada 3 macam ranah yang benar-benar dikaji oleh mereka para muhaditsun. Yang pertama adalah ranah otentisitas historis, yang kedua adalah ranah pemahaman, dan yang ketiga adalah ranah implementasi dalam kehidupan. Untuk ranah otentisitas historis adalah kita ketahui bahwa untuk menentukan bahwa hadis benar-benar otentik, hadis benar-benar asli dari Rasulullah, itu harus dibuktikan dengan pembuktian sejarah. Jadi antara otentisitas dan historis itu keduanya saling berkaitan untuk menentukan apakah hadis ini benar-benar asli atau hadis palsu. Karena sepanjang perjalanan sejarah dari Rasulullah turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'ut tabi'in, kemudian ulama hingga masa kini, semuanya terdapat sejarah periwayatannya, sehingga ini membutuhkan perhatian khusus di kalangan akademisi dan para intelektual muslim dalam kajian hadis. Kemudian yang kedua ada ranah pemahaman. Ranah pemahaman terhadap hadis ini juga sangatlah penting. Karena apa? Untuk memahami suatu hadis itu tidak serta-merta menganggap semua hadis itu bisa diamalkan, bukan. Karena kita harus mengkaji satu persatu kosakata atau grammar yang terdapat di dalam matan hadis atau redaksi hadis. Jadi tidak sembarangan untuk kita memahami suatu hadis. Kemudian yang ketiga ranah implementasi atau pengaplikasian hadis itu dalam kehidupan kita. Itu pun kita harus kaji secara ilmiah, bukan serta-merta mendapatkan hadis kemudian kita amalkan tanpa tahu asal-usul dari hadis tersebut. Setelah tiga ranah tadi kita selesai, maka yang kemudian pokok pembahasan kita atau fokus pembahasan kita adalah pada ranah otentisitas historis hadis. Jadi pada pembahasan yang kedua ini, yakni dalam desain penelitian matan dan sanad hadis, itu ada 3 cara untuk menentukan bahwa hadis ini benar-benar otentik dan secara dibuktikan dengan bukti sejarah yang valid. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dengan mengumpulkan data. Dan kemudian yang kedua, setelah dikumpulkan kita analisis. Maka cara yang kedua adalah dengan menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis periwayatan. Yang pertama, di dalam pengumpulan data itu hal-hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah dengan melakukan penggalian secara manual di dalam kitab-kitab induk atau kitab primer hadis. Hal ini biasa dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dalam yang diistilahkan dengan takhrij hadis,
yang mana ini bisa diambil dari Kutubut Tis'ah, yang diantaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Abu Dawud dan lain-lain. Itu diantara kitab-kitab primer, kitab hadis. Kemudian untuk zaman sekarang karena sudah canggihnya teknologi, maka untuk mentakhrij suatu hadis itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan software tertentu, sehingga itu lebih mudah sebagai peneliti hadis kekinian untuk meneliti keabsahan, keautentikan sebuah hadis. Dari sini hal-hal yang akan kita temukan adalah matan hadis ini atau redaksi hadis ini terdapat berapa jalur sanad, kemudian terdapat di dalam kitab-kitab apa saja. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa matan atau riwayat atau redaksi hadis ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab induk hadis. Nah, setelah hal ini dilakukan, yakni pengumpulan data, kemudian untuk yang berakhir, setelah kita mengumpulkan data daripada hadis ini berasal dari mana, dari kitab-kitab Kutubut Tis'ah, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah menganalisis data yang sudah kita kumpulkan tadi. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah dengan menganalisa kualitas daripada hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan menganalisa ragam versi matan yang terdapat di dalam beberapa kitab induk hadis primer. Kemudian yang terakhir adalah dengan menganalisa periwayatan daripada perawi-perawi hadis yang sedang kita analisa. Demikian adalah tentang ranah dan desain penelitian sanad dan matan beragam versi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.